Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Mas Alvin, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Silakan duduk. Iya, Mas Alvin. Mas Alvin sudah tahu atau belum kenapa Bapak memanggil Mas Alvin? Oh, belum tahu itu, Pak. Oh, belum tahu. Baik. Tadi pagi Bapak melihat Alvin itu sampai sekolah jam berapa? Tadi itu saya sampai pukul 7 lebih 45 menit. Masya Allah, subhanallah. Jadi tadi pagi kamu sampai di sekolah pukul 7.45 menit. Kalau sekolah kita masuknya jam berapa ya Mas Alvin? Jam 7 lebih 30 menit. Oh iya, jam 7 seharusnya ya, 30 menit buat pembiasaan pagi. Tapi Mas Alvin malah masuknya jam 7.45 menit. Artinya Mas Alvin datang ke sekolah tepat waktu atau terlambat? Terlambat, Pak. Iya, kalau misalkan Mas Alvin datangnya terlambat, berarti Mas Alvin sudah melakukan hal yang baik ataukah malah sebaliknya? Tidak baik, Pak. Oh ya, tidak baik ya. Berarti Mas Alvin tahu ya kalau terlambat itu bukan perbuatan yang baik, begitu ya Mas Alvin ya? Betul. Iya Mas Alvin, tidak apa-apa. Yang namanya berbuat salah itu ya terkadang setiap manusia pasti pernah berbuat salah ya, termasuk juga Bapak. Jadi Bapak di sini akan membantu Mas Alvin untuk mencari solusi terhadap masalah keterlambatannya Mas Alvin ke sekolah. Bapak tahu Mas Alvin pasti punya banyak alasan ataupun punya alasan kenapa bisa terlambat. Nah, coba sekarang Bapak ingin tahu diceritakan kenapa Mas Alvin hari ini terlambat. Iya, Pak. Tadi pagi itu saya terlambat bangun. Jadinya terlambat sampai ke sekolah. Oh loh, kok bisa terlambat bangun? Memangnya semalam kamu tidur jam berapa? Tadi malam saya tidur jam 12. Wah, sampai jam 12 malam ya. Kok bisanya tidurnya sampai jam 12 malam itu kamu mengerjakan tugas atau ngapain kok tidurnya sampai larut malam Mas Alvin? Awalnya itu saya ngerjain tugas, tapi malah kelanjutan main handphone sampai tengah malam. Jadi terlambat gitu. Oh, jadi seperti itu ya Mas Alvin. Mas Alvin mengerjakan tugas, tapi malah dilanjut setelahnya main handphone sampai tengah malam. Nah, karena Mas Alvin tidurnya kemalaman, akhirnya bangunnya kesiangan ya? Betul, Pak. Baik. Nah, sekarang Mas Alvin, apakah masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ingat, Pak. Oh, baik. Kalau masih ingat, kira-kira keyakinan kelas mana yang belum Mas Alvin tunjukkan pada kesempatan kali ini? Disiplin dan tepat waktu, Pak. Alhamdulillah, Mas Alvin masih ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Sekarang, saya mau tanya, apa yang akan Mas Alvin lakukan supaya besok tidak datang terlambat lagi, supaya besok bisa datang tepat waktu lagi? Saya akan berusaha untuk tidur lebih awal dan juga memasang alarm, Pak. Baik, luar biasa, hebat Mas Alvin ya. Mas Alvin sudah tahu apa yang harus Mas Alvin lakukan untuk kedepannya. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi, kira-kira kapan Mas Alvin akan memulai itu? Mulai besok, Pak. Oh, baik, mulai besok ya. Baik, jadi mulai besok Mas Alvin akan berusaha untuk datang ke sekolah tepat waktu terus ya. Nah, terima kasih Mas Alvin sudah mau bercerita, sudah mau berkata jujur kepada Bapak. Nah, sekarang Mas Alvin boleh kembali ke kelas besok menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kesalahannya jangan diulangi lagi ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan bisa kembali ke kelas Mas Alvin. Saya sangat senang menjalankan praktek segitiga restitusi bersama Pak Musbihil. Di sini, saya diajarkan mencari solusi atas permasalahan saya sendiri. Mbak Arvin tahu enggak kenapa Bapak memanggil Mbak Arvin ke sini? Karena saya salah memakai seragam sekolah ya, Pak. Iya, benar. Jadi, Bapak memanggil Arvin ke sini karena hari ini Bapak lihat kamu salah memakai seragam sekolah. Tapi tenang saja, Bapak tidak akan menyalahkan Arvin karena setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Waktu Bapak sekolah, Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti yang Arvin lakukan. Nah, Bapak tahu Arvin juga pasti punya alasan sehingga salah memakai seragam sekolah. Nah, sekarang coba Arvin ceritakan
kenapa kok bisa Arvin hari ini salah memakai seragam sekolah? Iya Pak, saya tahu kok kalau hari ini seharusnya saya memakai rok hitam, tapi saya malah memakai rok abu-abu. Bukannya saya sengaja Pak, tapi kemarin itu saya menunda-nunda untuk mencuci seragam. Saya kira bakalan kering, ternyata rok saya masih basah, jadi saya terpaksa deh pakai rok hitam. Oh, begitu ya. Baik. Kalau begitu, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan sekolah kita. Apa yang kamu percaya? Kira-kira keyakinan sekolah mana yang pada kesempatan kali ini belum Arvin tunjukkan? Saya belum menunjukkan kedisiplinan dalam berpakaian, Pak. Baik, alhamdulillah kalau kamu masih ingat dengan baik keyakinan sekolah kita. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apakah Arvin bersedia untuk memperbaiki kesalahan Arvin ini? Iya, Pak, bersedia. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, kira-kira apa yang akan Arvin lakukan untuk memperbaiki kesalahannya Arvin ini? Tentunya saya tidak akan lagi menunda-nunda untuk mencuci seragam saya dan memastikan seragam saya sudah kering agar bisa digunakan ke sekolah sesuai dengan jadwal yang ada. Baik, luar biasa. Arvin sudah tahu apa masalahnya sendiri dan sudah tahu ataupun sudah bisa mencari solusinya sendiri. Nah, Bapak menghargai usaha Arvin untuk memperbaiki diri. Terima kasih karena kamu sudah mau jujur dengan Bapak. Semoga kedepannya Arvin bisa menjalankan kesepakatan sekolah kita dengan baik, tidak mengulanginya lagi. Nah, sekarang silakan kamu boleh kembali ke kelas. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, silakan Mbak Arvin. Saya senang menjalankan praktek segitiga restitusi bersama Pak Musbihin. Di sini, saya diajarkan mencari solusi atas permasalahan saya sendiri.